Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel yang membahas sesuatu yang tidak berguna seperti mantan ya misalnya. Di video kesempatan kali ini gue mau sharing sama teman-teman, terutama buat user Aerox Old. Ya sama aja sih, mau Aerox Old, Lexi, ya Yamaha gitulah, yang 155 cc NMAX juga sama ya. Nah, di video kasus kali ini, jadi motor itu nggak mau langsam atau stasioner ya. Yamaha Aerox ini khususnya punya gua. Jadi dia tuh nggak mau langsam. Jadi kalau digas sedikit atau setengah dia normal. Pokoknya digas dia normal. Kalau habis lepas gas biasa dia mati, langsung mati. Kalau pas mau tarik gas nih harus apa, dia mati juga. Jadi intinya nggak mau langsam, atau dari gas kecil ke gede dia nggak mau. Kalau di masalah motor karbu itu biasa yang terjadi itu di bagian pilot jet. Kalau di karbu kan ada pilot jet, main jet. Nah, pilot jet itu dia buat RPM kecil. Nah, sedangkan main jet itu buat RPM tinggi. Nah, kalau di motor karbu biasa penyakitnya di pilot jet, entah itu mampet, entah itu lubangnya rapet atau apa, intinya aliran bensin tuh nggak mengalir ke situ gitu pada saat posisi stasioner. Nah, di kasus motor injeksi terutama itu ada yang namanya ini sensor ISC, itu idling sensor komputer. Jadi tuh ini yang ngatur tensionernya, mau di mobil mau di motor, semua jenis yang injeksi itu pasti ada. Kalau nggak ada ISC-nya biasa ada pipa bypassnya, itu buat ngatur langsam lah. Intinya tuh ISC itu tuh idling sensor komputer. Ada juga ini namanya apa ini namanya, uh, TPS, throttle position sensor. Kalau ini nanti lain lagi fungsinya, ini kita nggak bahas yang ini dulu. Kali ini kita fokus ke ISC, idling sensor komputer. Nah, ini nih yang ngatur si langsam itu tuh, posisi tensioner itu. Nah, kalau di motor ini Aerox, kalau kita pas uh, ini kemungkinan rusaknya itu peluangnya kecil gitu kalau dia rusak. Jadi kalau misalkan ada kasus kayak gitu, teman-teman nggak usah langsung vonis, maksudnya oh ini rusak nih ISC-nya gitu. Jangan langsung begitu. Nanti kalau misalkan teman-teman vonis langsung ISC, teman-teman lari ke bengkel, pas dapatnya oknum yang kurang ajar, oknum perbengkelan yang kurang ajar, biasanya tuh langsung ganti gitu. Sedangkan sensor beginian tuh nggak ada yang murah di motor injeksi. Mau sensor ini, mau sensor ini, kalau semuanya bunyinya sensor itu nggak ada yang murah. Nah, di kasus kali ini kita coba bersihin dulu ya. Kita coba bersihin dulu, ini dibuka, dalamnya dibersihin. Itu kan di dalam tuh ada kayak katupnya tuh. Nah, itu tuh intinya dibersihin dulu lah. Kalau misalkan dibersihin dia masih tetap begitu atau nggak bisa, kita jangan ponis dulu, kita cari penyebab yang lain dulu, dari aliran bahan bakar atau apa gitu. Semua dicek-cekin dulu, jadi diruntut dulu, jangan langsung lari ke bengkel. Nanti jatuhnya kalau misalkan kita ketemu oknum yang kurang bener nih, Mas ganti ISC aja. Nah, kita orang awam, kita orang nggak tahu, main ganti aja, padahal bisa dibersihin doang. Ini mau gua bersihin dulu ya, nanti gua videoin lagi pas mesin hidup tensioner bisa apa enggak. Kalau misalkan udah tensioner bisa, berarti ini cuma kotor doang. Gitu aja dulu, nanti saya sambung lagi videonya. Shodo. Fokus. Oke, ini udah fokus ya teman-teman. Nih seperti yang tadi gua ceritain tuh, lihat tuh. Wah, tuh. Itu semua tuh daki semua ini tuh. Aduh, nah tuh fokus tuh. Nah, itu tuh jadi menghambat kerjanya ini nih, kerja ini nih. Aco ngomong lagi kok video. Ini throttle bodinya ini tuh udah kotor banget kan tuh, lihat tuh. Kotor banget nih. Kalau misalkan pas dapet oknum yang gak beres, kita pergi ke bengkel, jatuhnya kita diminta ganti ini. Ya kalau kita orang berduit, banyak duit, orang kaya mah nggak masalah ya, ini paling berapa gitu kan. Tapi kalau model kayak kita ini orang susah, ya kalau bisa dibenerin kenapa nggak dibenerin. Nah, kalau misalkan kalian ganti, nanti ini jatuhnya sama tukang oknum nih, oknum perbengkelan yang kurang ajar, jatuhnya ini dibersih-bersihin semua dan lain-lain. Nanti jatuhnya ini jadi barang copotan original gitu. Itu biasanya tuh begitu, yang emang cuma kotor doang, nggak rusak gitu. Biasa gitu jadinya. Ini sebelumnya mohon maaf ya, bukannya kita lagi nyerang bengkel atau apa, kita cuma speak up aja buat edukasi teman-teman, biar apa, rajin belajar utak-atik lah, biar nggak apa-apa tuh terlalu bergantung sama bengkel gitu. Ya kalau bengkel zaman dulu mah
saya akui masih inilah, masih bener-bener dia tuh kerjanya masih kasih kualitas gitu. Ya kalian lihat aja kayak bikin motor apa segala, semakin tahun kan kualitas semakin berkurang gitu. Sama mungkin kayak oknum perbengkelan, dunia perbengkelan, kurang lebih begitu. Ini mau saya bersih-bersihin dulu ya. Oke teman-teman, nih boleh dilihat ini setelah gua bersihin ya. Mana lubangnya? Oh ini nih, tuh kelihatan nggak? Dia udah bersih banget tuh kinclong banget. Ini juga udah gua bersih-bersihin tuh. Ini tuh motornya nih yang berfungsi buat naik turun sini. Valve ini buat nutup lubang bipas yang tadi nih. Udah gua bersih-bersihin semua ya. Tinggal gua rakit, habis itu gua pasang. Ini posisi pernya jangan lupa, jangan sampai kebalik, posisinya begini nih. Nah, gini ya. Ini gue pasang dulu, nanti gue pasang kalau udah di motor, gue coba starter mau langsam apa enggak gitu. Oke Brodi, seperti yang kalian lihat ya, ini udah langsam ya, udah stasioner, langsam udah hidup, udah normal lah tuh, langsam ya, enak. RPM juga di atas 1000 dikit. Ini terlalu gede sih settingan RPM nya kata gue tuh. Ini intinya udah mau langsam. Kalau tadi kan sama sekali, tadi saya lupa videoin, tapi intinya begitulah penyakitnya. Ini udah normal, ini udah langsam. Tuh, hidup, dia nggak mati tuh, masih langsam. Jadi kurang lebih begitu penyakitnya. Cuma kotor aja di bagian ISC. 0 rupiah, boleh dilihat 0 rupiah. Kalau misalkan kalian ada masalah begitu, jangan langsung divonis bahwa itunya harus ganti gitu. Coba di bongkar-bongkar sendiri dulu, dicoba-coba dulu, barangkali bisa sembuh lagi. Kalau ntar udah dibongkar berulang kali masih tetap aja begitu, baru kalau mau divonis silakan, kalau mau diperiksain juga silakan. Tapi intinya kalau ada apa-apa jangan langsung panik dulu tentunya. Ya udah, sekian dulu dari gua buat hari ini. Salam otomotif, salam kuku hitam. Udah enak ya langsamnya tuh.